Ingat nggak pemirsa dengan adegan ini? Lewat film Terminator, teknologi dikatakan sudah semakin canggih. Robot-robot yang diciptakan oleh kita bahkan diceritakan bisa mengancam keberadaan dari manusia. Penyerangan robot terhadap manusia memang nggak kejadian sih, setidaknya belum ya. Tetapi di sekitar kita ternyata sudah banyak loh robot dengan tampilan yang terlihat persis seperti manusia. Nah pemirsa, bersiap karena berikut ini On The Spot akan membawa Anda memasuki dunia para robot yang siap bikin tercengang. Memasuki adegan di film sci-fi. Kira-kira nih potongan adegan dari film apa ya? Ternyata ini bukan di sebuah film, tapi di tempat yang nyatanya ada loh pemirsa. Tepatnya sekarang kita sedang melihat X Future and Science Museum di Cina. Bermodalkan kecanggihan perusahaan X Robot mampu memberikan nyawa kepada robot-robot di museum ini. Dirancang sedemikian rupa hingga jadi semirip mungkin dengan manusia. Mulai dari tampilan wajah, detail-detail kecil seperti garis tangan, hingga mimik wajah, semua bisa ditiru dan dipelajari oleh robot-robot ini. Hanya di dalam museum ini loh, Anda bisa seakan-akan berinteraksi dengan Albert Einstein. Wih, canggih banget nggak sih? Gak cuma itu pemirsa, robot versi diri Anda sendiri bisa juga loh dibuat di museum ini. Menarik banget bukan? Bagaimana robot manusia ini bisa lahir? Mungkin sekarang pemirsa bertanya-tanya, kok bisa ya robot semakin mirip dengan manusia? Saatnya On The Spot membawa Anda ke balik layar pembuatan humanoid robot. Tampilan luar para humanoid robot memang menjadi aspek paling menonjol yang membedakan mereka dengan robot-robot pendahulunya. Maka dari itu, proses pencetakan wajah untuk para robot menjadi salah satu hal yang cukup krusial. Silikon biasa digunakan sebagai bahan utama pembentuk kulit sintetis tersebut. Setelah melalui berbagai tahapan proses pencetakan, wajah para robot pun akan didesain sedemikian rupa agar semakin terlihat realistis. Setiap helai alis, pori-pori, serta kerutan pada wajah, semuanya melalui proses mendetail. Tak hanya tampilan luar, pembuatan kerangkanya pun juga membutuhkan perhatian ekstra. Para peneliti berusaha membuat pergerakan dari humanoid robot dapat terlihat halus dan tak begitu patah-patah. Untuk memberikan nyawa pada satu robot hingga semua proses yang selesai, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 1 hingga 7 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis bukan? Asa desu yo. Okite kudasai. Nee, okite tte ba. 2020 lalu, publik Jepang diramaikan dengan kehadiran sebuah teknologi artificial intelligence canggih yang memungkinkan kita untuk memiliki animasi 2 dimensi sebagai asisten virtual. Tapi jangan kaget dulu pemirsa. Berawal dari 2 dimensi, kini animasi tersebut bisa hidup dan menampakkan kaki di dapur kita loh. Perkenalan ini adalah robot Mashiro dari negeri Sakura. Desainer dari robot Mashiro ini bertujuan menghidupkan anime atau animasi Jepang ke dalam dunia nyata. Kabarnya ia akan mendirikan sebuah kafe yang nantinya dilayani sepenuhnya oleh robot Mashiro. Robot ini cukup pintar loh pemirsa. Dia bisa mengenali wajah, bisa menoleh jika dipanggil, serta pegangan tangannya tentu kuat untuk mengantarkan pesananmu dengan selamat. Wah, mungkin untuk menikmati tayangan animasi Jepang, robot Mashiro bisa menjadi sebuah mimpi yang jadi kenyataan ya. Mungkin kita telah terbiasa melihat robot sebagai sebuah mesin yang tak bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi berbeda dengan Erika, ia justru haus akan interaksi tersebut. What is a robot? I could ask you, what is a human? Haha.
Awalnya, robot cantik ini didesain sebagai robot Android pertama yang dapat menjadi teman berbicara untuk para lansia di Jepang. Dia bisa memperkenalkan diri dan juga bisa merespon perkataan loh. 落合さんはいろんなところによく行きますか？あんまり行かないかな。 Seiring dengan perkembangannya, Erika bahkan bisa menghafal wajah orang yang sebelumnya pernah berinteraksi dengannya. Ia pun mampu mengingat obrolan apa yang pernah mereka bicarakan. Tak hanya itu, Erika juga telah menjadi bintang utama dalam sebuah biografi yang menceritakan tentang dirinya. Namun, walau sudah diciptakan sejak 2015 lalu, hingga kini Erika masih dalam proses pengembangan. Para peneliti dan penciptanya sedang berusaha membuat Erika semakin pintar dalam berceloteh dan berinteraksi. Kayaknya asyik nih ngobrol sama si Erika. Udah siap buat jadi bestinya belum, guys? Barely getting by. It's all taken and no giving. They just use your mind. Gimana? Suaranya bagus nggak pemirsa? Kenalan dulu yuk sama penyanyinya. Drive you crazy if you let it. Nah, ini dia penyanyi pendatang baru bernama Clio. Clio adalah robot yang diciptakan perusahaan bernama Engineered Arts yang difungsikan sebagai robot untuk keperluan entertaining atau menghibur, seperti bernyanyi. Uniknya, Clio dilengkapi dengan kecanggihan yang memungkinkan dirinya untuk bergerak luwes, walau mungkin pergerakan mulutnya masih tak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Tetap saja, ia tak seperti robot kebanyakan. Clio dapat menggerakkan bahu dan tangannya dengan halus tanpa terlihat patah-patah. Wah, kayaknya Mbak Clio cocok nih jadi pengisi acara nikahan. Gimana pemirsa? Tertarik manggil Mbak Clio nggak nih? What's your name? My name is Annika. What is your name? Michael. Michael. Kelihatan seperti CGI atau editan belaka ya. Perkenalkan, ini dia Ameka. Jika dilihat sekilas, mungkin memang terlihat palsu. Tapi ini nyata adanya loh. Memang sih, jika dibandingkan dengan humanoid robot yang sebelumnya, Ameka tampak terlihat seperti robot biasa dengan kerangka besi. Tapi jangan salah, Ameka justru jauh lebih canggih daripada robot-robot tadi, guys. Hal yang membuat Ameka spesial adalah kemampuannya untuk menunjukkan emosi, seperti ekspresi rasa ingin tahu dengan mengerutkan keningnya, ekspresi takut ataupun senang. Uniknya ekspresi-ekspresi tersebut ditunjukkan oleh Ameka secara spontan saat berinteraksi. Bisa kita lihat, jika ada benda yang terlalu dekat dengan wajahnya, Ameka bisa menunjukkan ekspresi takut atau tidak nyaman. Semua itu bisa dilakukan oleh Ameka berkat teknologi AI serta facial recognition yang memungkinkan dirinya untuk mendeteksi hal-hal di sekitar. Walah, gimana nih guys? Menurut kalian Ameka keren banget atau malah serem? Hayo!